Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, tutor bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat soalnya ini mengenai pandemic resource global wealth. Oke, kata kunci itu ya, global wealth. Kemudian paragraf kedua. Oke, kalau kita lihat di sini ada kata wealth juga ya, global wealth. Global wealth. Oke. Kemudian, di paragraf 1 tadi dikatakan significant dip. Dip ini maksudnya adalah penurunan ya, penurunan yang tajam. Significant dip. Kemudian global wealth, lalu paragraf ketiga wealth juga, tapi dikatakan di situ kata kuncinya ada inequality, ketidakseimbangan ya atau ketidakadilan. Kemudian paragraf keempat, burden of COVID-19 on the global economy, global juga ya. Robust GDP growth, robust itu artinya sama dengan strengthen ya, memperkuat in the 2021. Lalu paragraf terakhir, the link in normal times between GDP, wealth growth, perkembangan dari kekayaannya ya, expected return, global wealth. Lalu ada juga di situ infografisnya ya mengenai persebaran global wealth, kekayaan di dunia. Ada yang dari negara-negara ya, maksudnya bukan negara-negara tapi kelompok orang-orang yang penghasilannya itu range-nya ada di bawah $10.000, di antara $10.000 sampai $100.000 nih ya, kemudian $100.000 sampai $1 juta, hingga di atas $1 juta. Best title-nya adalah ya yang seperti kita sudah bahas di kalimat pertama tiap paragrafnya tadi, yaitu berhubungan dengan wealth ya. Ada wealth di sini di jawaban A, jawaban D, dan juga jawaban E. Yang ekonomik tidak banyak disebutkan tadi di semua paragrafnya ya, kalimat pertamanya tadi. Berarti yang B sama C bisa gugur. Kemudian equality tidak tepat karena tadi sempat dikatakan ada inequality ya, ketidakseimbangan. Lalu progress ini juga sesuatu yang positif. Progress itu kan yang meningkat ya, seharusnya ke arah yang positif juga. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena distributionnya ini tadi ada yang inequality, artinya ada yang positifnya, ada yang negatifnya juga. Lebih netral jadinya untuk kata distribution. Jawaban nomor 1 yang A. Oke, lanjut soal nomor 2. Baik, masih dengan yang teks tadi tentang persebaran kekayaan ya, dan juga infografisnya. Pertanyaan nomor 2 adalah, what can we conclude from the information in paragraph 2? Yang diminta adalah apa yang bisa kita simpulkan dari informasi di paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu yang ini ya. Ini dia paragraf kedua. While individuals worth more than $1 million constitute just 1.1% of the world's population, they hold 45.8% of global wealth. Jadi maksudnya kalau diartikan di sini, individual, orang-orang yang memiliki kekayaan di atas $1 juta, berarti $1 juta sekitar 16 miliar ya, 16 miliar rupiah. Itu jumlahnya hanya 1,1% dari total populasi di seluruh dunia. Dan mereka ini memegang total 45,8% kekayaan seluruh dunia. Maksudnya seperti itu ya. On the other end of the spectrum, sedangkan di sisi lain, 55% dari populasinya ini, dari populasi di bumi ya, hanya memegang 1,3% total kekayaan secara global. Dan di antara kedua extreme wealth distribution cases ini, the rest of the world's population has a combined 52
45.8% of the wealth. Artinya di sini menggambarkan betapa ekstrimnya persebarannya ini ya, gapnya, jarak antara orang-orang yang kekayaannya di atas 1 juta dolar dan juga orang-orang yang kekayaannya jauh di bawah 1 juta dolar. Jumlahnya pun juga sangat jauh sekali. Maka yang bisa kita simpulkan adalah apakah yang A, it is quite an achievement for the 1.1% of the global population to control 45.8% of the world's economy. Nah, di sini tidak membahas sama sekali, petunjuknya tidak ada yang mengarah pada quite an achievement ya. Ini kurang tepat. In 2020, wealth inequality among countries declined significantly. Kalau inequality itu berkurang, artinya dia itu adalah sesuatu yang positif. Ya, itu adalah merupakan hal yang positif. Sedangkan kalau kita baca ke paragraf kedua tadi ya, kalau kita ingat tadi pembahasannya, bahwa justru itu mengarah ke hal yang negatif. Karena yang kayanya itu sedikit ya, memegang total kekayaannya itu sangat banyak sekali, tapi jumlahnya itu orangnya sedikit. Sedangkan sisa yang lainnya, orang-orang yang pendapatannya jauh di bawah 1 juta dolar, itu jumlahnya sangat banyak, tetapi memegang total kekayaan di seluruh dunia hanya sedikit. Ya, jawaban yang B tidak tepat. Nah, jawaban C ini yang tepat. Kenapa? Karena wealth distribution in the world is not even, tidak seimbang berdasarkan yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka jawaban yang tepat sudah pasti adalah yang C ini. Oke, sekarang soal nomor 3. Masih dengan yang tentang global wealth tadi ya, berhubungan dengan COVID-19, pertanyaannya adalah, of the following sentences about the world's GDP are true according to the passage, except yang manakah yang tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di teksnya tadi ya tentang world's GDP. Kita cek di paragraf yang ada kata GDP-nya, yaitu adalah paragraf ke-4 ya, ada di situ. Despite the burden of COVID-19 on the global economy, the world can expect robust GDP growth in the coming years, especially in 2021. Robust di sini artinya adalah memperkuat, dapat meningkatkan ya, maksudnya. Oke, berarti jawabannya di sini juga ada ya di paragraf terakhir kalau kalian lihat. Suggest that global wealth ya, GDP ini, between GDP and household wealth growth, suggest that the global wealth could grow again at a fast pace, dengan cepat ya, maksudnya dapat bertumbuh lagi dengan cepat. Jawaban yang A, it is predicted to grow vigorously in the years ahead as an effect of COVID-19 in the global economy. Vigorously ini artinya sama dengan tadi ada kata robust ya. Robust GDP growth, yaitu dengan kuat. Berarti jawaban A masih sesuai. Kemudian yang B, it is predicted to grow significantly in the years ahead. Significantly ini memiliki arti yang sama dengan robustly dan juga vigorously. Artinya ada perkembangan yang besar, yang kuat ya. Kemudian yang C, the burden of COVID-19 on the global economy does not affect the growth of GDP in the years ahead. Does not affect. Ini justru bertentangan. Inilah jawaban untuk yang nomor 3 ini. Karena yang D di sini dikatakan robustly sesuai dengan yang tadi di teks, dan yang E juga vigorously sama dengan yang jawaban A. Karena itu sudah jelas untuk nomor ini jawabannya adalah yang C. Lanjut kita bahas soal nomor 4. Oke, masih dengan soal mengenai global wealth tadi ya, hubungan dengan pandemik. Pertanyaannya adalah, what is the relationship between the ideas in paragraph 2 and 3? Apa hubungannya nih hal yang dibahas di paragraf kedua dan ketiga? Berarti kita cek dulu paragraf keduanya, yaitu yang ini ya. Paragraf ketiganya tentunya yang di bawahnya ini. Oke, paragraf kedua mengatakan, while individuals worth more than $1 million constitute just 1.1% of the world's population, they hold 45.8% of global wealth. Kata kunci di sini adalah individuals
world population, global wealth. Oke, kekayaan dunianya ya, dari populasi seluruh dunia, berarti semuanya ya, semua orang di seluruh dunia. Kemudian di paragraf ketiga, while wealth inequality, is especially evident within the wealth ranges mentioned above, these differences can also be seen on a more regional bear between countries. Jadi di paragraf kedua tadi yang dibahas itu adalah scope-nya, cakupannya adalah dunia, sedangkan di paragraf ketiga itu regional, wilayah per wilayah, jadi wilayah Asia, wilayah Eropa, wilayah Afrika, seperti itu misalnya ya. Berarti kalau kita cocokkan dengan pilihan jawabannya, jawaban yang A, paragraph 2 illustrates the regional perspective of wealth inequality, and paragraph 3 elaborates it by providing global perspective. Ini jawaban yang salah karena terbalik. Harusnya paragraf kedua yang globalnya, paragraf 3 yang regionalnya. Kemudian yang B, describes the world's population, and paragraph 3 explains about the population of the world's regions. Jawaban B ini juga salah karena yang dibahas ini adalah global wealth-nya ya, yang tidak fair, yang tidak balance ya. Yang tidak berarti di sini B ini hanya yang dibahas adalah populasi dunianya. Jadi harusnya gambaran tentang populasi dunia secara keseluruhan, padahal kan harusnya lebih spesifik, yaitu adalah persebaran kekayaannya yang ternyata tidak imbang ya. Kemudian yang C, discusses wealth inequality, sudah benar inequality-nya ya. And paragraph 3 elaborates it by discussing wealth distribution. Nah, ini jawaban yang salah juga karena harusnya dua-duanya sama-sama membahas wealth distribution and inequality. Kemudian yang D, presents the global perspective of wealth equality, and paragraph 3 elaborates it by giving regional perspectives. Nah, ini sih sudah benar ya, globalnya di paragraf kedua, regionalnya di paragraf ketiga. Tetapi yang bikin D ini tidak tepat adalah kata equality. Seharusnya inequality, ketidakimbangannya. Maka tinggal yang E, portrays global perspective of unequal wealth distribution, paragraph 3 yang world's regions. Karena itu jawaban untuk nomor ini adalah yang E. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, which of the following best restates the sentence, the pandemic resulted in global wealth taking a significant dip in the first part of 2020 in paragraph 1. Berarti yang diminta adalah pernyataan mana dari pilihan A, B, C, D, E itu ya, yang secara arti benar-benar sama dengan kalimat yang disebutkan pada soal ini. Kalimat yang diberi tanda kutip ya, dari the pandemic hingga 2020. Artinya kan kalau yang kalimat di soal itu ya, pandeminya ini mengakibatkan adanya penurunan yang tajam ya, penurunan yang besar ya, dari kekayaan global di awal tahun 2020 ya, first part of 2020, berarti ya dari Januari hingga mungkin Maret atau April ya. Jadi bukan keseluruhan 2020 pada soal ini, pada kalimat ini maksudnya ya. Berarti yang artinya persis sama, yang A, due to the pandemic in 2020. Nah, ini udah benar ada pandemiknya, 2020-nya juga ada. Global economy plunged dramatically. Plunged itu juga artinya menurun ya. Dramatically artinya secara tajam. Apakah ini jawabannya sesuai? Tidak. Kenapa? Karena dikatakan di sini in 2020. Sedangkan di kalimatnya itu dikatakan first part of 2020. Jadi tidak sesuai. Kemudian yang B, global economy experience a drastic change due to the pandemic. Global economy, pandemic, happened in the first semester of 2020. Di semester awal 2020. Semester awalnya sih sudah mirip dengan first part-nya ya. Tetapi B ini tidak tepatnya adalah kata drastic change. Seharusnya di sini mengatakan penurunan. Kalau hanya dikatakan change itu kan perubahan artinya ya. Perubahan itu bisa meningkat, bisa menurun.
Jadi tidak jelas, tidak spesifik dia itu meningkat atau menurun. Maka jawaban B juga tidak tepat. Jawaban yang C, one of the effects of the pandemic in the first half of 2020 was extremely significant. Nah, first half-nya sudah benar, kemudian di sini dikatakan extremely significant. Significant ini, extremely significant ya, itu sama dengan change di jawaban yang B. Nggak jelas ini significantnya meningkat atau menurun. Kurang tepat juga. Kurang tepat juga untuk jawaban yang C. Kemudian jawaban yang D, as the result of the pandemic, global wealth drop significantly, menurun dengan tajam. Kemudian in the first half of 2020. Nah, inilah jawaban yang tepat. Pas semuanya sama ya, menurunnya tajam. Kemudian di awal 2020. Kalau yang A sih udah jelas salah ya, karena di sini dikatakan significant fall in 2020. Tidak dikatakan bagian pertamanya ya. Maka sudah pasti jawaban yang tepat yang delta. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah what is the author's attitude toward the topic of the passage? Nah, berarti bagaimana sikapnya ya terhadap topik dari teks ini yang mengenai global wealth. Oke, kalau kita lihat tadi semua paragrafnya ya, menyebutkan tahun, kemudian ada persen, angka data-data jumlah kekayaan ya, persen-persenan semua ada. Oke, hampir di semua paragrafnya ya. Ada angka-angka, persen, tahun. Oke, seperti ini ya. Ada semua. Ini kecoret angkanya ya. Ini juga ada di paragraf ke-4. Paragraf ke-5 pun juga ada ya, 39%, 33, 42. Dan ditambah lagi dengan adanya infografis, yaitu gambar yang di sebelah kiri ini ya, data-datanya ya. Maka sudah pasti attitude-nya adalah neutral, karena ini memaparkan fakta dan data. Itulah jawaban nomor 6. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Bagaimana? Kalian sudah paham belum? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas tentang apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.